Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo, Semarang. Perkenalkan, saya Kamalia Zulia Ramadhani dengan NIM 2303096010 Dan saya Muniha Istifania dengan NIM 230309600033. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan tema Filsafat Pendidikan Keluarga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Mahfud Junaidi, MAG. Selamat menonton! Keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia pendidikan. Sebelum anak mengenal sekolah dan juga masyarakat, anak lebih dulu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarganya. Bahkan pendidikan keluarga sudah timbul sejak anak berada dalam kandungan. Nah, keluarga ini menjadi tempat pertama anak belajar tentang nilai keimanan, nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta sikap menghargai terhadap orang lain. Baik buruknya anak ini dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan yang ia terima dalam keluarganya. Oleh karena itu, pendidikan keluarga ini berfungsi sebagai pondasi utama pembentukan karakter anak dan kepribadian anak. Sementara sekolah dan masyarakat itu hanya melanjutkan dan mengembangkan pendidikan tersebut. Secara hakikat, pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan orang tua untuk membimbing dan mengembangkan potensi anak, baik secara moral, spiritual, intelektual, dan sosial. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah saja, akan tetapi terjadi di sepanjang hayat dan mulai dari rumah. Orang tua memiliki tanggung jawab besar karena mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keberhasilan pendidikan anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat harus saling bersinergi. Nah, tujuan utama dari pendidikan keluarga ini itu untuk membentuk pribadi anak yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nah, secara luasnya, pendidikan keluarga ini itu bertujuan untuk yang pertama, menanamkan nilai tauhid dan juga keimanan kepada anak. Yang kedua, membiasakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian sosial. Yang kelima, membiasakan hidup sederhana, tertib, dan mandiri kepada anak. Nah, dengan demikian, keluarga itu berperan besar dalam membangun karakter dan juga mental generasi bangsa ini. Dalam mendidik anak, orang tua dapat menerapkan beberapa metode pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada metode doa. Metode ini yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah serta berakhlak baik. Yang kedua yaitu ada metode keteladanan. Nah, di sini orang tua akan memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari karena anak akan cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu ada metode disiplin. Di sini orang tua akan membiasakan anaknya untuk menaati peraturan serta bertahap dan bertujuan untuk mendidik anak. Yang keempat yaitu ada metode hukuman. Nah, metode ini diberikan secara profesional, penuh kasih sayang, dan sebagai alternatif terakhir. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada metode ganjaran. Nah, metode ini seperti pujian atau penghargaan untuk memotivasi anak agar melakukan perilaku positif. Nah, jadi metode-metode ini harus diterapkan secara seimbang agar pendidikan di dalam keluarga berjalan secara efektif. Pendidikan keluarga mencakup beberapa aspek penting di dalamnya, yaitu yang pertama, pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini untuk menanamkan keimanan dan juga ketauhidan anak sejak dini. Yang kedua, ada pendidikan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga ibadah lainnya. Yang ketiga, yaitu pendidikan membaca Al-Quran. Nah, ini dilakukan agar anak dapat mencintai Al-Quran sejak dini.
Yang keempat, pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini dilakukan untuk membiasakan perilaku baik terhadap Allah, sesama manusia, lingkungan, dan juga diri sendiri. Nah, aspek-aspek ini itu akan menjadi bekal utama anak dalam menjalani kehidupan di masa depannya. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan keluarga. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali perilaku, sumber nilai moral, serta sarana pembentukan karakter. Melalui pendidikan agama, anak belajar membedakan antara yang baik dan yang buruk, mengontrol diri, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendidikan agama dalam keluarga juga bertujuan agar anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai kesimpulan, pendidikan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Orang tua memegang peran sentral sebagai pendidik pertama dan utama yang harus bekerja sama dengan sekolah dan juga masyarakat. Semoga melalui pemahaman tentang filsafat pendidikan keluarga ini, kita semakin menyadari pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkualitas. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.